Hadirnya Redmi Note 9 di tahun 2020 ini sudah diprediksi sebelumnya. Kehadiran Redmi Note 9 diramalkan akan menjadi raja di segmen handphone di kisaran 2 jutaan. Dengan dimenangkan prosesor MediaTek Helio G85 ini, apakah cukup layak untuk dimiliki oleh sobat review? So, mari kita simak reviewnya setelah video bumper berikut ini. Halo guys, kali ini gue mau mereview Redmi Note 9. Redmi Note 9-nya udah gak resmi-resmi, yang di pasaran udah mulai banyak sekarang. Kebetulan yang mau gue review ini warnanya polar white. Lucu sih, nggak ada warna-warna putih-putihnya amat. Warnanya itu kayak warna biru yang berdegradasi ke warna ungu gitu. Di paket pembeliannya ada apa aja nih? Di video unboxing sebelumnya udah gue jelasin ada apa aja. Video unboxing ada di deskripsi di bawah ya. Sekarang mau gue percepat aja untuk isi paket pembeliannya. Ada welcome note dari Country Director Xiaomi Indonesia yang mengatakan selamat bergabung di keluarga Xiaomi Indonesia. Ini ada Redmi Note 9-nya yang masih terbungkus. Ada charger yang sudah support 22,5 watt. Ada kabel data yang berwarna putih, ada SIM injector, ada manual book, dan di dalamnya ada soft case yang berwarna bening. Pertama, gue mau bahas detail body dari Redmi Note 9 ini. Hal yang bikin gue gergetan, gak sabar mau lihat bagian belakang kameranya. Kalau dilihat di sini, Note 9 menggunakan 4 lensa. Dengan layout 2 di atas dan 2 di bagian bawah. Di sisi sampingnya ada flash yang kayak dimusuhin gitu sama teman-temannya. Terus untuk fingerprintnya menyatu pada bagian bawah lensanya. Kelihatannya jadi lebih compact. Pada bagian samping kirinya ada tempat SIM card dan MMC. Note 9 ini sudah support dengan MMC dan dual SIM card. Pada bagian sampingnya lagi ada volume dan power button. Pada bagian atas terdapat infrared blaster dan mikrofon. Pada bagian bawah ada lubang speaker, USB Type-C, mikrofon, dan 3,5 mm jack audio. Pada bagian depan layar Note 9 menggunakan layar 6,53 inch Full HD+, 1080x2340 pixel, yang berpanelkan IPS display 60 Hz, 395 ppi, color gamut 84% NTSC, brightness maksimum 450 nits. Layarnya sih cakep abis cuy, gue suka banget sama layar Redmi Note 9 ini. Warnanya tuh enak banget dilihat, tapi minusnya kalau kena cahaya itu glare abis, kayak begini contohnya. Di Redmi Note 9 ini berbeda dengan Redmi Note 8. Sony menyebutnya dengan stylish symmetrical design. Ya kalau dilihat-lihat sih desainnya emang cakep, udah nggak ngotak dan kaku kayak Kanebo kering. Lekukannya itu kalau dipegang seksi-seksi gimana gitu, nggak licin yang pasti. Bagian belakangnya kalau dipegang kayak berbahan plastik yang dilapisi bahan glossy. Kesan premium di handphone ini nggak begitu kerasa menurut gua, cuman kesan stylish dan eye-catchy, dan cakep banget kalau dilihat sih. Iya nggak sih? Kalau menurut gua ini cakep banget warnanya. Kalau menurut sobat review, gimana? Untuk bagian kamera utamanya, Redmi Note 9 menggunakan 48 megapiksel wide angle kamera dengan bukaan f1.8. 8 megapiksel ultra wide kamera dengan bukaan f2.2, 2 megapiksel makro kamera dengan f2.4. Autofokusnya bisa berfungsi dengan jarak 2 hingga 10 cm. 2 megapiksel depth kamera f2.4 untuk membantu kamera utama menghasilkan efek bokeh. Nah, untuk kemampuan videonya agak disayangkan nih. Untuk resolusi 1080p hanya bisa di 30 fps. Untuk resolusi 720p juga hanya bisa di 30 fps. Dan slow motion di 720p 120 fps. Cukup disayangkan ya. Nah, untuk kamera depannya posisinya ada di pojok kiri atas. Berbeda dengan Note 8 yang ada di tengah. Untuk kamera depannya sudah mencapai 13 megapiksel dengan bukaan f2.25. Videonya bisa merekam 1080p dan 720p yang cuma mentok di 30 fps aja. Lagi-lagi mentok di 30 fps. Agak disayangkan sih sebenarnya. Redmi Note 9 menggunakan prosesor MediaTek. Yah, MediaTek. Biasanya responnya gitu kalau dengar prosesor MediaTek. Tapi tunggu dulu, Redmi Note 9 menggunakan prosesor terbaru dari MediaTek. Helio G85 12 nanometer dengan 8 core. 2 core Cortex A75 2 GHz, 6 Cortex A55 1,8 GHz. GPU-nya pakai Mali G52 MC2 1 GHz. RAM yang ini menggunakan 4 GB LPDDR4. Penyimpanannya 64 GB. Baterainya sudah menggunakan 5020 mAh yang cukup besar. Chargingnya support 18 watt. Meskipun chargernya support di 22,5 watt.
sudah menggunakan Android 10 dengan MIUI 11. Konektivitasnya menggunakan 4G dan Bluetooth-nya sudah 5.0. Sekarang gimana hasil foto sama video Redmi Note 9 ini? Quad kamera yang bisa foto makro, ultrawide, dan 48 megapiksel ini, kita lihat hasil foto dan sampel videonya. Oke nih guys, gue ngerekam pakai kamera yang biasa. Kira-kira begini hasil videonya. Gimana? Exposure-nya itu berubah-berubah ya. Gelap, terang, gelap, terang. Image stabilization-nya kira-kira kayak gini kalau dipakai jalan. Ini video untuk makro. Dia udah ada autofocusnya. Jaraknya 2-10 cm. Dia bisa ngezoom nggak? Wah, bisa ngezoom. Keren sih ini. Video makro bisa ngezoom. Kelihatan bokeh juga ya. Ini video yang ultra wide. Kayak ngezoom, bisa nggak? Ada mobil di sana. Bisa juga. Untuk main game, gue coba di Call of Duty Mobile. Redmi Note 9 ini bisa di settingan medium. Pas gue mainin gamenya, sih asik-asik aja. Tapi ada yang gue rasa ngeganjel, jadi itu kurang responsif layarnya. Gue kira emang layar bermasalah, tapi emang ternyata anti-goresnya itu keset banget, nggak enak. Jadi saran gue kalau buat main game, anti-goresnya mending diganti deh, biar responsif, nggak mati mulu kayak gue. Kalau buat main di PUBG, bisa di settingan high di Redmi Note 9 ini. Ya seperti biasa emang anti-gores itu harus diganti. Mainnya sih lancar-lancar aja, cuman layarnya tuh kurang responsif seperti yang gue bilang pada di game Call of Duty Mobile tadi. Layarnya tuh enak dilihat, colornya vivid, cuman kurang responsif, jadi nggak enak lah main layarnya kurang responsif gitu. Buat main Honkai Impact 3, Redmi Note 9 ini cukup capable sih menurut gue, tapi beberapa gue rasa ada sedikit nge-lag. Kalau emang mau performance, main lancar, mendingan ambil Redmi Note 9 yang Pro. Terasa sih sedikit-sedikit nge-lag-nya kalau main Honkai Impact 3. Kalau buat main Mobile Legends dapat di settingan yang high, tapi gue nggak rekomendasi. Gue lebih suka main yang grafiknya smooth. Yang penting lancar, nggak ada nge-lag. Karena main game tuh kalau nge-lag tuh emang nggak enak. Jadi saran gue main yang di smooth aja. Jadi itu tadi guys, Redmi Note 9. Sisi positifnya sih dari HP ini, yang utama menurut gua dari segi layarnya, cakep abis. Dari segi desain, jujur gue lebih suka Redmi Note 9 daripada 8. Udah nggak ngotak-ngotak dan kaku gitu. Dari segi performance-nya, ya sosok lah buat penggunaan sehari-hari, sudah pasti aman. Bersosial media jadi lebih asik di layarnya yang cakep banget ini. Kalau dari sisi negatifnya, ya gue nggak suka touchscreen-nya itu agak sensitif. Ketuel sedikit langsung merespon. Video quality-nya juga kurang oke. Untuk video exposure-nya itu kayak dangdut koplo jedak-jeduk gitu pencahayaannya. Jadi kayak begini nih.
Last words dari review Redmi Note 9 ini dari gua, buat yang lagi cari HP dengan layar yang oke, desain yang lucu, pakai K, bersosial media, dan baterai yang tahan lama, well, HP ini udah pasti cukup lah. Kalau buat gaming banget, saran gua mending ambil yang seri Pro-nya. Sudah pasti lebih puas. Segitu aja dulu review Redmi Note 9 dari gua. Kalau ada pertanyaan serta saran, silahkan komen aja di bawah ya. Buat yang suka dengan video ini, boleh ya minta like dan subscribe juga berkenan. Dengan begitu, Sobat Review membantu gue untuk membuat video-video review yang menjadi lebih baik lagi. Until next time, see you guys and have a nice day mbaknya.